Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada edisi kedua. Kita akan membahas tentang teori ekonomi mikro dengan materinya permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran ini memang selalu kita pelajari di teori ekonomi mikro, ya. Itu tidak terlepas karena lebih ruang lingkup kecil. Nah, kita tentunya akan mempelajari apa itu permintaan dan penawaran itu sendiri di dalam kegiatan ekonomi mikro, ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang permintaan. Ya, permintaan adalah suatu barang, ya, berkaitan dengan jumlah permintaan ke atas suatu barang pada tingkat harga tertentu. Ya. Konsumen dapat menentukan jumlah barang yang dikonsumsi tergantung pada harga barang tersebut. Ya. Pada umumnya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang, ya, semakin sedikit jumlah permintaan ke atas suatu barang tersebut. Itu hukum permintaan, ya. Jadi hukum permintaan ini, ya, pada umumnya semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan terhadap barang itu semakin menurun. Itu maksudnya, ya. Semakin, ya, menurunnya harga suatu barang, maka permintaan suatu barang itu akan meningkat. Itu sebaliknya, ya. Nah, itu hukum permintaan. Itu harus hafal, ya, mudah dihafal, ya. Nah, kemudian itu juga, ya, dipengaruhi oleh faktor lain, ya, yang berhubungan dengan hukum itu sendiri. Ya, ada faktor lain, ya. Jadi teori itu pada umumnya. Jadi tidak selamanya teori itu juga berlaku, ya. Karena sebuah teori ini pasti, ya, ada mengandung sebuah kelemahan, maka adanya dikatakan asumsi, ya. Nah, diasumsi harganya tetap, ya. Nah, maka kalau harganya tetap, ya, permintaannya masih bisa stabil. Tapi kalau harga yang meningkat, ya, permintaannya juga menurun. Itu pada umumnya, ya. Kalau harganya menurun, permintaannya meningkat, tapi ada asumsi. Dengan asumsi pendapatannya juga, ya, tetap. Kalau pendapatan seseorang ini menurun juga, ya, dengan harga menurun, ya, tidak selamanya harga menurun itu akan meningkatkan suatu permintaan. Nah, itu, ya, makanya tadi ada asumsi, ya. Nah, dengan demikian hukum permintaan, ya, yang terkenal dengan, ya, law of demand, ya, adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan ke atas suatu barang. Nah, ya, jadi hukumnya itu, hukum permintaan itu, ya, yang menjelaskan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan barang. Nah, jadi itu kaitan. Nanti, ya, kalau ada pertemuan kita tatap muka nanti Bapak jelaskan dengan kurva, ya. Kurva bagaimana model kurva jika harganya menurun, ya, permintaan meningkat. Jika harga meningkat, permintaannya menurun. Itu ada kurvanya, ya. Nah, nah, sekarang kita akan, ya, melihat tentang harga, ya, harga barang lain dulu, ya, sebelum menyangkut masalah penawaran. Apa itu harga barang lain? Ini ada hubungan, ya, dengan ini, ya, permintaan individu dan permintaan industri ini. Ini masih menyangkut masalah permintaan juga. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah permintaan ke atas suatu barang. Pada kenyataannya jumlah permintaan ke atas suatu barang bukan hanya ditentukan oleh harga barang itu sendiri, melainkan masih banyak faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap permintaan
ke atas suatu barang, ya, faktor-faktor tersebut antara lain harga barang lain yang mempunyai kaitan dengan suatu barang tertentu, ya, pendapatan, misalnya pendapatan masyarakat juga, ya, daya tarik suatu barang, ya, jumlah penduduk dan perkiraan harga di masa yang akan datang. Nah, di sini ya faktor lain, ya, dari segi permintaan bukan hanya dari segi harga suatu barang, itu juga pendapatan masyarakat. Itu tadi yang Bapak katakan tadi, ya, pendapatan masyarakat juga menentukan. Kalaupun harga barang menurun, tapi kalau permintaan juga menurun, tidak akan meningkatkan, ya, permintaan. Ya. Kemudian daya tarik suatu barang itu sendiri juga menarik atau tidak. Kalau tidak menarik, mungkin permintaannya ya sedikit. Tapi kalau barang itu menarik, ya, nah itu bisa akan meningkatkan permintaan, ya, dari suatu barang tersebut. Ya, tentunya barang-barang itu memiliki berbagai kelebihan, ya, nah, keunikan, atau misalnya ada inovasi kemasan, ya, itu juga menjadi daya tarik suatu barang. Kemudian jumlah penduduk juga menentukan, ya, jumlah permintaan. Nah, ya, kalau penduduk sedikit bagaimana, ya, permintaan bisa meningkat. Kalau penduduknya banyak, ya, jadi secara kumulatif bisa meningkatkan sebuah permintaan pada suatu barang, ya. Kemudian perkiraan harga di masa yang akan datang. Nah, perkiraan harga, ya, di masa yang akan datang ini sering membuat, ya, konsumen itu berspekulasi. Jadi dengan akibat berspekulasi itu bisa meningkatkan jumlah permintaan suatu barang. Spekulasi apa? Ya, diperkirakan harga barang itu akan meningkat. Nah, orang berbondong-bondong memborong barang tersebut, ya. Nah, permintaan meningkat. Tapi, ya, perkiraan harga di masa yang akan datang ini dengan berbagai informasi yang diterima oleh konsumen itu juga akan bisa meningkatkan harga. Itulah suatu keseimbangan. Kenapa meningkatkan harga? Ya, dimana produsen tidak bisa, ya, secepatnya, ya, untuk meningkatkan pengadaan suatu barang yang ya, permintaannya dalam jangka waktu singkat, ya, lebih banyak. Nah, contohnya barang-barang yang memang, ya, jangka waktu produksinya lama, ya. Nah, ya, misalnya begini, permintaan suatu beras, ya, beras itu kalau tidak import, kalau dalam negeri ini terbatas, kan membutuhkan waktu, ya, tentunya dia akan, supaya permintaan menurun, ya, beras itu akan naik harganya karena keterbatasan, kelangkaan. Nah, ya, itu jumlah, ya, perkiraan harga yang di masa akan datang, misalnya, ya, itu spekulasi. Nah, itu biasa sering yang berspekulasi itu memborong barang-barang itu biasa, ya, para ibu-ibu, ya, apalagi skala sembako dan sebagainya, ya. Dan itu tidak berlaku bagi barang-barang yang harganya tinggi, ya, yang harganya mahal, ya, itu tidak berlaku walaupun dipikirkan akan meningkat, karena memang, ya, diukur lagi dengan, ya, kemampuan di dalam membeli, ya. Kemudian harga barang lain. Pengaruh harga barang lain terhadap jumlah permintaan ke atas suatu barang tergantung pada jenis barangnya. Jenis barang ditentukan berdasarkan sifatnya, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Nah, jadi konsumen ini biasanya kalau barang yang sering dibelinya, sering dimintanya, ya, meningkat, dia akan mencari barang yang sama, ya, yang hampir serupa untuk dikonsumsinya, yang lebih meningkat permintaannya, ya. Nah, jadi itu barang substitusi namanya, ya. Misalnya kalau kita membeli pulpen, ya, pulpen itu merek
Pilot misalnya. Nah, ada pulpen lain yang ya sama dengan Pilot ya, bagusnya, tapi harganya lebih murah walaupun belum terkenal mereknya. Nah, biasanya konsumen lari ke situ ya. Nah, itu namanya barang substitusi ya, barang pengganti. Wah, ya, kadang harga barang itu ya mahal itu karena sudah bermerek ya. Nah, tapi kalau ada yang lain sama